Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Bapak doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajarnya. Anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Tematika subtema 1 pembelajaran ke-1 tentang benda di sekitarku. Di pembelajaran yang pertama, kita akan mempelajari aneka benda di sekitarku. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo, perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Coba perhatikan. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Dari teks yang sudah kalian tulis dan kita baca bersama-sama bahwa benda terdiri dari dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati atau tidak hidup. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Nah, cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Dan cahaya juga panas tidak dapat ditimbang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cahaya dan panas bukan termasuk ke dalam benda. Adapun untuk perbedaan benda dan bukan benda dapat dibedakan di antaranya, yaitu yang pertama benda. Ciri-cirinya menempati ruang dan dapat ditimbang. Sedangkan bukan benda tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Jadi itu perbedaan antara benda dan bukan benda. Coba kita perhatikan 9 gambar yang ada pada video ini atau di depan kalian. Pertama, gambar panas api unggun. Apakah panas api unggun merupakan benda? Ingat, panas tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Berarti kita lingkari karena panas api unggun bukan termasuk ke dalam benda. Yang kedua, minyak goreng. Di sini terdapat atau dapat menempati ruang dan juga bisa ditimbang. Berarti itu merupakan benda. Cahaya lampu. Cahaya tidak dapat menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Berarti kita lingkari. Kemudian ember merupakan benda. Es juga merupakan benda. Balon juga benda. Nah, kemudian suara. Suara itu tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Berarti kita lingkari.
karena bukan termasuk benda. Adapun radio dan hewan merupakan benda. Jadi kesembilan gambar tersebut yang merupakan bukan benda yaitu panas api, cahaya lampu, dan suara. Benda dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, di antaranya yang pertama, pengelompokan berdasarkan warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukuran. Ini merupakan contoh pengelompokan benda berdasarkan ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Kemudian pengelompokan berdasarkan bentuk. Coba kita perhatikan, ada yang berbentuk lingkaran, segitiga, persegi, tidak beraturan, dan yang lainnya. Dan ini pengelompokan benda berdasarkan warna. Ada yang berwarna biru, putih, ungu, oranye, abu, dan yang lainnya. Nah, selain dari kelima pengelompokan tadi, benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Coba kalian perhatikan gambar ini. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Perhatikan gambar alat ukur ini, di mana ini merupakan penggaris atau jidar. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Bisa kita lihat simbolnya dengan cm. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Sekarang kita akan belajar mengukur menggunakan penggaris. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Bapak contohkan gambar yang pertama. Kita akan mengukur penghapus karet. Letakkan ujung kiri suatu benda harus tepat pada angka 0. Kemudian kita beri tanda atau garis seperti ini. Ini merupakan titik awal. Dan yang terakhir kita berikan juga simbol atau garis di ujung kanan suatu benda seperti ini. Setelah kita buat garis seperti ini, kemudian kita jumlahkan atau hitung ukuran benda tersebut. 1, 2, 3. Nah, dapat kita simpulkan bahwa penggaris karet ini berukuran atau panjangnya yaitu 3 cm. Nah, untuk gambar yang lainnya bisa kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Selanjutnya kita akan belajar membuat pola irama lagu. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan yang lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, di bawah ini merupakan alat musik ritmis atau yang biasa kita lakukan, atau apabila kita mau mendengarkan bunyinya harus diketuk. Nah, kita akan belajar membuat pola irama lagu. Berlatihnya. Simbol untuk membuat pola irama lagu yaitu kita simbolkan 5 jari untuk ketukan kuat, 2 jari untuk ketukan sedang, dan 1 jari untuk ketukan lemah. Ini contohnya bisa kalian lihat ya di buku temanya. Kesimpulannya, kita sudah mempelajari 4 materi seperti ini. Benda dan bukan benda, ciri-ciri dan cara pengelompokan benda, mengukur suatu benda, membuat
pola irama. Demi